Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Hari ini hari Sabtu 11 Januari, kita sudah memasuki weekend. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua menikmati hari libur saudara, libur kerja kalau saudara masih bekerja. Dan biarlah kita tetap terus menghargai kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi saya sekedar mengingatkan, kalau sudah diberkati dengan renungan ini, bagikan dan forward kepada sebanyak mungkin orang sehingga kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman. Dan kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel, silakan subscribe sehingga saudara tidak miss dengan update dari pelayanan saya, pelayanan kami sebagai satu tubuh Kristus yang memberkati satu dengan yang lain. Dan hari ini kita belajar satu hal lagi mengenai nilai kehidupan dengan judul hidup bisa diperpanjang karena ketaatan. Kemarin kita sudah belajar hidup bisa saja diperpanjang karena doa kita. Hidup juga bisa diperpanjang karena kita menjaga perkataan kita. Dan hari ini hal yang sangat penting, hidup bisa diperpanjang karena ketaatan kita. Saudara, umur panjang adalah bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya saat kita hidup dalam ketaatan. Saudara mungkin bertanya-tanya, tapi ada ayat yang mengatakan umur kita ada di tangan Tuhan. Yes, itu dari sudut pandang Tuhan yang kita tidak mengerti. Yang penting bagian kita adalah saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan bisa memperpanjang hidup kita karena beberapa hal yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dia juga bisa memperpendek umur kita kalau kita tidak bekerja sama dengan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kerjasama yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya adalah hidup dalam ketaatan. Ada banyak ayat yang mencatat hal ini. Misalnya dalam ayat hafalan kita, Ulangan 30 ayat 20, ini adalah perkataan Musa yang diberikan kepada Musa dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat Israel. Di sini dikatakan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kalau saudara melihat ayat sebelumnya, di situ dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Lalu ayat yang 20 tadi yang sudah kita baca dilanjutkan. Jadi untuk memiliki hidup yang baik, untuk hidup diri kita dan keturunan kita, kita harus hidup dalam ketaatan. Ulangan 4 ayat 1 berkata, Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu itu dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara, kita tahu bahwa generasi pertama dari bangsa Israel yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun itu banyak yang meninggal. Bahkan hanya 2 orang generasi yang lama yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan ini menunjukkan karena mereka hidup dalam ketegar tengkukan ketidaktaatan sehingga hidup mereka menjadi pendek. Karena itulah hari ini kita belajar kalau saudara dan saya mau hidup berumur panjang dengan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, mari kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Lalu dalam Ulangan 32 ayat 45 sampai 47 hal ini juga melengkapi pengertian kita. Di sana dikatakan, setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sekali lagi, bangsa Israel diingatkan berkali-kali agar hidup dalam ketaatan,
ingat perintah Tuhan, Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, agar mereka hidup dengan sejahtera di negeri yang akan mereka diami. Tentunya ini juga menjadi aplikasi bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memperpendek umur kita bila kita hidup dalam ketidaktaatan. Ada banyak ayat yang mengatakan hal ini. Ananias dan Safira, Tuhan ambil hidupnya. Lalu di dalam 1 Korintus 11 ada banyak jemaat di Korintus yang sakit lalu meninggal karena mereka hidup dalam ketidaktaatan mengenai hal dalam perjamuan kudus misalnya. Lalu dalam ayat yang lain kita juga melihat bagaimana Tuhan bisa menyerahkan nyawa kita kepada iblis untuk menyelamatkan jiwanya. Ayat ini sulit untuk diterangkan dengan waktu yang terbatas, tapi intinya Tuhan bisa memperpanjang dan memperpendek umur kita bertergantung dari hidup ketaatan kita kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, yaitu hidup dalam ketaatan, sedangkan permasalahan umur kita panjang atau pendek itu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kalau kita lakukan bagian kita, saya percaya Tuhan akan disenangkan regardless of bagaimana hidup kita selanjutnya. Kalaupun Tuhan menghendaki kita meninggal dengan umur yang mungkin tidak panjang, kalau kita sudah hidup ketaatan, kita pun ada upah yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Mari selalu hidup dalam ketaatan, karena efek hidup dalam ketaatan salah satunya adalah kita memiliki umur panjang. Biar renungan malam ini mengingatkan kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam menghargai hidup kita. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.